Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Melia Pratiwi dengan NIM 6661249, kelas 5C, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS atau juga bisa disebut dengan Aparatur Sipil Negara pada bunyi pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tadi kita sudah dengar penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Apa sih maksud dari pegawai negeri sipil itu dan apa saja tugas-tugasnya dan apa yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu sendiri, yaitu meliputi yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, ketiga, pengangkatan jabatan, yang kelima, pengembangan karir, keenam, pola karir, yang ketujuh, promosi, selanjutnya mutasi, dan selanjutnya penilaian kinerja, dan selanjutnya penggajian dan tunjangan. Selain itu juga ada penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan juga yang terakhir ada perlindungan. Ditegaskan dalam peraturan tersebut, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS atau ASN berwenang menetapkan, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Namun, Presiden juga dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada yang pertama, Menteri di Kementerian, yang kedua, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, yang ketiga, Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan lembaga non-struktural, yang keempat, Gubernur di provinsi, dan yang kelima, Bupati atau Wali Kota di kabupaten atau kota. Pengadaan PNS atau ASN sebagaimana dimaksud menurut PP yang sudah saya sebutkan tadi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua pengumuman kelowongan, yang ketiga pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS. Jadi sebelum menjadi PNS harus dilakukan proses seleksi terlebih dahulu. Lalu ketika seleksi dilaksanakan, apabila orang tersebut dinyatakan lolos, maka akan diangkat menjadi PNS. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara ASN atau PNS dengan PPK. Apa itu PPK? PPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, perbedaannya adalah pada pegawai negeri sipil adanya gaji, tunjangan, dan fasilitas, dan cuti, juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain itu juga ada perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, jika hak yang didapatkan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, itu yang pertama ada gaji dan tunjangan, yang kedua ada cuti, yang ketiga ada perlindungan, dan yang terakhir ada pengembangan kompetensi. Bedanya hanya kalau di ASN kita dapat mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, akan tetapi jika di PPK itu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai manajemen ASN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.